nggak masalah. Kita main matematika ya. Berapa probabilitas kita dapat kepala, dapat lambang ya? Kalau kita flip coin-nya 1 kali. Berapa probabilitasnya? 50/50. Oke, benar. 50/50. Ini yang kedua, pertanyaannya salah ya. Pertanyaannya adalah, berapa probabilitas kita dapat head lagi? Dapat head 2 kali berturut-turut. Ini pertanyaannya sebenarnya nomor 2. Berapa probabilitas kita dapat head berturut-turut? 2 kali berturut-turut. Berapa probability-nya? 1/1/4. Yes, 1/4. Betul, jawabannya adalah 1/4. Kenapa kita bisa bilang 1/4? Boleh dibantu, teman-teman, kenapa kok bisa kita dapat 2 kali berturut-turut hitungannya 1/4? Biar teman-teman yang lainnya bisa bisa belajar. Kenapa? Kok bisa jadi 1/4? Kenapa nggak setengah lagi? Yes. 1/2 kali 1/2, itu jawabannya. Betul. Bahwa probabilitas kita bisa kena 2 kali berturut-turut kepala, itu adalah 1/4. Atau 25%. Ya, 25%. Karena apa? Karena perhitungannya adalah setengah kali setengah. Berapa probabilitas kita dapat 3 kali berturut-turut? Berarti 1/8, karena setengah kali setengah kali setengah. Begitu ya. So it's about mathematics. Teman-teman nanti mungkin akan paham sehabis ini. At least teman-teman ngerti dulu bahwa dalam flip a coin, 1 kali kita nge-flip a coin dan kita dapat lambang atau head itu ada 50/50. Tapi kalau kita berharap dia kena berkali-kali, itu kita tinggal hitung aja. Hitungannya bagaimana? Ini. 1/2 dipangkat N. N itu adalah berapa kali kita mau dia berturut-turut. Misalnya kita ngomong dia 2 kali berturut-turut, berarti dia akan menjadi 1/4. Gitu ya. Kalau misalnya dia 3 kali berturut-turut, maka 1/8. 4 kali berturut-turut 16, 5 kali berturut-turut 32, 6 kali berturut-turut 64. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini jangan dilihat seperti ini ya. Teman-teman akan trade, dan teman-teman menggunakan modal 50% dari yang teman-teman miliki. Teman-teman punya 100 USD, ya. Teman-teman punya 100 USD, terus teman-teman punya RR-nya gini. 0,1 untuk lot-nya. Maksimal loss-nya ada di 50 pips. Ya, berarti ini maksimal loss. 50 pips loss, berarti TP-nya ada di 100 pips. Ya, ini adalah gambaran teman-teman sekalian ya. 100 USD, teman-teman entry 0,1, 50 pips loss, TP-nya 100 pips. King jamin, ya, 4 kali kalian trade, teman-teman pasti akan MC. 4 kali, tes aja. Nggak usah lah kita bahas A, B, dan C. Kenapa? Karena ini kita mainnya probability ya. Kita main the probability itself. Kita cobain untuk hitung bahwa dengan 4 kali teman-teman trade, dalam pair yang sama, teman-teman trade di XAUSD, teman-teman entry buy, buy, dan buy, dan buy. 4 kali berturut-turut nge-buy aja. Teman-teman MC di akhirnya. Teman-teman bisa MC di 2 awalnya, teman-teman bisa MC di 2 tengahnya, teman-teman bisa MC di 2 akhirnya. Tapi at the end of the day, teman-teman akan MC. Pasti akan bangkrut. Karena apa? Karena dengan kondisi yang sama tadi kita bilang flip a coin, ya, dengan kita nge-flip a coin tadi, kita punya probabilitas 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Teman-teman mempertaruhkan 50%, jadi teman-teman tuh cuma punya napas 2 kali. Bener kan? Cara gambarnya bener kan? Teman-teman tuh cuma punya napas 2 kali, berarti kan teman-teman pertama loss 50 USD, kedua teman-teman loss akan 50 USD lagi. Walaupun sebenarnya ini teman-teman udah kena MC duluan ya. Sebelum yang keduanya akan 50 USD. Tapi itu gambaran. Oke, ini adalah gambarannya buat teman-teman sekalian. Terus kalau misalnya teman-teman bilang, saya mau coba berapa kali kalau misalnya berturut-turut 3 kali. 1/2 kali 1/2 kali 1/2, berarti 1/8. Ya kan? Teman-teman, ya, ketika di 1/8, itu adalah 3 kali berturut-turut berarti. So, di 8-nya, teman-teman trade 8 kali, teman-teman juga pasti akan bangkrut. So, itu teman-teman mungkin menggunakan dana 30%. Ya, 30%. Berarti kan teman-teman 3 kali berturut-turut. Harus 3 kali berturut-turut. Misalnya,
Teman-teman 30% dari modal. Yang sebelumnya kalian gunakan 50 USD, sekarang 0,1, tapi diganti jadi 30 pips loss, TP-nya 60 pips. Bener kan? Ini 8 kali teman-teman trade, teman-teman akan mati. King jamin. Kenapa? Karena kita ngomong tentang probability. Ingat teman-teman ya, dasar utama kita ngomong adalah tentang probability. Nanti terserah teman-teman ngomong, ya tapi kan nanti bisa dihitung gini, King bisa berubah gini, 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 itu nanti. Tapi King ngomong based on probability itself. Bahwa mau gimana pun, ya mau gimana pun, nggak akan pernah teman-teman bertahan di pasar, oke? Teman-teman tuh nggak akan pernah bisa bertahan di pasar kalau teman-teman trade seperti ini. Mau teman-teman risk dan rewardnya 1:80 pun ya, tetap nggak akan bisa. Kenapa King bilang nggak akan bisa? Karena it's about the sizing, it's about the lot sizing, it's about how much yang kita bisa risk. Kenapa? Karena ketika teman-teman bikin 1:2, ya, oke, 1:2 ini berarti kan misalnya 30 loss, 60 profit. Pertanyaannya King simple. Yang mana yang paling pasti? Teman-teman loss atau teman-teman profit? Yang mana yang paling pasti? Ada yang bisa jawab? Yang mana yang paling pasti? Teman-teman loss atau teman-teman profit? Pasti teman-teman bilang 50-50 King. Karena bisa aja saya nggak loss, saya jadi profit. Atau misalnya, oh bisa aja saya profit, saya nggak jadi, bisa aja saya loss, dan saya nggak profit. Atau misalnya kebalikannya, bisa aja saya profit dan saya nggak loss. Tapi pertanyaan King adalah, yang mana yang paling pasti? Loss, loss. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang ngejawab profit? Loss, loss, loss. Betul. Kenapa? Karena selalu ingat teman-teman, namanya trade, yang paling pasti itu hanya SL kita. Oke? Yang paling pasti itu hanya SL kita. Oke, ulangin satu kali lagi ya. Yang paling pasti itu hanyalah SL kita. Teman-teman boleh bantah, teman-teman boleh ngomong A, B, dan C, dan E, dan F, dan G, terserah. By the way, kita udah masuk ke 2023 ya. Bentar, King laporan dulu setelah kita profit. Sorry teman-teman ya. Soalnya King sambil ini juga. Oke. Oke, King lanjutkan kembali. So, loss itu adalah hal yang paling pasti, teman-teman. Teman-teman bisa taruh 1 banding sekian puluh juta untuk RR-nya, tapi nggak penting yang depannya itu. Yang kanannya ini nggak pernah penting. R-nya ini nggak pernah penting. Ya, kenapa? Karena keburu kegigit es awal. Nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman harus pastikan bahwa ketika kita bicara tentang ini, dia tuh nggak akan bisa dibantah. Karena R yang di belakangnya itu kita yang menentukan. Tapi kita menentukan, tapi kita harus berserah kepada market. Itulah kenapa King selalu bilang, ya udah kalian set BE aja. Kalian kan nggak pernah tahu akan dibawa sampai mana. Karena emang nggak ada yang bisa tahu, teman-teman. King berani taruhan sama teman-teman sekarang. Nggak ada yang bisa menjelaskan bahwa dia akan sampai di titik A dalam waktu sekian, itu nggak ada. Tapi apakah kita bisa menganalisis, oh ini probabilitas dia ke sini memungkinkan? Bisa. Bisa banget. Makanya kalau setelah ditanya, teman-teman akan TP di berapa? Kalau ada yang naik TP di berapa ya, TP di berapa pun lah. Selama RR-nya 1:2 ya bagus. Kalau nanti dia jadi 1:70 ya silakan. Teman-teman entry 50 pips untuk stop loss-nya, terus tiba-tiba TP ke teman-teman entry 3 layer, TP pertama teman-teman 100 pips, TP kedua sama TP ketiganya di 400 sama 700 pips. Apakah masalah? Nggak ada masalah. Tapi yang paling pasti apa? Yang paling pasti adalah kalau dia turun ke bawah, teman-teman cut loss di 50 pips. Mau nanti dia naik lagi, mau nanti dia makin junam lagi, teman-teman pasti cut loss-nya di 50 pips. So, yang paling pasti dalam trade kita adalah CSL-nya. CSL-nya ini paling pasti, teman-teman. Jangan teman-teman ketipu atau terperdaya sama kayak kita punya SL, atau misalnya kita punya money management yang bagus, 1:5, atau 1:9. Terus teman-teman fokus, pokoknya kalau saya nggak bikin 1:5 atau 1:9, saya sudah gagal. Nggak gitu, teman-teman. Yang paling pasti itu adalah 1:2 dulu aja. Ketika teman-teman bisa bikin metode 1:2, urusan angka belakang tuh sisakan BE+. Biarkan BE+ yang bekerja. Yang penting 1:2 udah tercapai. Dapat 1:3 bagus, dapat 1:4 bagus, tapi nggak perlu dikejar kayak, oh saya ini 1:5, saya ini harus 1:9, saya ini harus 1:15. Nggak perlu. Yang penting dasarnya adalah 1:2-nya sudah kena. Udah, itu aja, titik, selesai. Apakah kita bisa entry di bawah dari itu, nanti yang akan jelaskan. Itu lebih ke arah teknikal nanti sih, makanya nanti di belakang yang akan jelaskan. Dan ini adalah gambaran. Pertanyaan adalah, maka
Kan ini selalu bangkrut kan? Ini sudah dipastikan bangkrut lah, yang udah jamin teman-teman. Kalau teman-teman nggak bangkrut, tunggu aja nanti waktu itu teman-teman bangkrut gitu. Dan sulit buat memastikan gimana caranya kita nggak bangkrut, ya kan? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara agar kita tidak bangkrut? Itu pertanyaannya. Gimana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab di sini? Gimana caranya agar kita nggak bangkrut? Jangan trade gitu, jaga MM, jaga lot, pasang SL. Ada yang lebih langsung ke angka nggak? Ada yang bisa ngejelasin angka nggak? Berapa sih bagusnya? Berapa sih maksimalnya? Berapa sih probabilitasnya? Langsung angka aja, King mau dengar langsung angka. 1% dari modal, yes. Selesai. Itu jawabannya. Thank you, King Budi Mulyono. That's a good answer, yes. Jawabannya adalah 1 dan maksimal banget, itu 2%, teman-teman. Kenapa King bilang 1-2%? Karena itu juga dibahas ketika teman-teman belajar tentang portfolio management. Tentang portfolio management, which is 1-2% dari modal. Adalah hal yang harus dipastikan 40 pips. Nggak, kita bahasnya tentang percentage ya, teman-teman ya. Yaitu adalah 1% dari modal. Oh, 2024. Iya, iya, iya. Ini King sudah sampaikan juga dari grup. Sorry ya. Sebentar buat teman-teman, biasalah. Harus sana-sini kita. Oke. Tahu-tahu ada TP. Oke. So, jawabannya adalah 1-2%. Tapi kenapa sih orang nggak mau? Kenapa sih orang nggak mau trade seperti itu? Karena membosankan. Itu doang. Karena membosankan. Teman-teman punya modal 100 USD, maksimal loss teman-teman adalah 1 USD. Berarti teman-teman kalau misalnya trade kan 0,01, ini jaraknya adalah 10 pips. Apakah ini possible? Jaraknya cuma 10 pips? Possible aja. Tapi kesannya kayaknya bakal kemakan terus King kok cuma bedanya 10 pips saja. Gimana caranya? Ya mungkin teman-teman pakai akun mikro, bisa. Tapi berarti modal yang paling normal kan harusnya ya 1000 kan. So, misalnya teman-teman 10 USD, 0,01 itu 100 pips. Berarti misalnya 0,02 itu bisa 2 layer, teman-teman maksimal loss-nya adalah 50 pips. So, this is the answer. Ya. Apa yang salah sebenarnya? Yang salah adalah yang King bilang, yang menjadi masalah adalah nafsunya kita. Oke? Nggak bisa dijawab sih, teman-teman itu. Gimana cara kita bisa ngatur nafsunya kita, nggak ada yang bisa jawab. By the way, teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi nyari area buat nge-trade, ini seandainya ini King akan nge-sell sih. Kondisi kayak gini. 2025, di 202... Nantilah, tunggu 2027. Oke, lanjut lagi aja. Jadi kalau 100 USD nggak bisa main, Kak King. Bukan nggak bisa main, teman-teman. Tapi secara perhitungan, teman-teman tuh nggak akan kemana-mana. Gitu sih. Lebih ke arah ke sana. Makanya 100 USD atau yang lebih rendah daripada itu, lebih baik bikin akun mikro, gitu. Atau ya teman-teman gimana caranya bisa memastikan trade-nya itu ya mentok-mentok 2% deh. Jadi 20 pips lah nggak apa-apa, 0,01 ya kan. Misalnya 100, berarti teman-teman maksimal loss-nya kan, 1 USD kan. 1 atau 2 USD deh, 2 USD karena 20%, karena 20 pips. Jadi teman-teman bisa dapat cara trade yang dapat loss-nya 20 pips dengan total minimal profit-nya adalah 40 pips, itu udah bagus.